Aku besok mau pergi ke Jepang ya sayang, ujar Bastian. Hah? Apa? Mas mau pergi ke Jepang? Tanya Jesslyn yang terkejut, dan mulutnya menganga lebar saat mendengarkan perkataan Bastian barusan. Bastian menyeringis memejamkan matanya saat mendengar suara Jesslyn yang cempreng yang menusuk ke telinganya. Setelah berteriak keras, Jesslyn yang tengah berbaring di atas kasur langsung bangun dan berlari menghampiri Bastian yang duduk di sofa dengan laptop di pangkuannya. Jesslyn menatap Bastian tajam, penuh penasaran dan kebingungan. Apa tadi mas? Coba ulangi lagi. Aku sama sekali belum percaya, perintah Jesslyn. Besok, aku mau ke Jepang sayang, ulang Bastian sembari mengerutkan dahinya bingung. Hah? Apa mas? Teriak Jesslyn sembari menggoyang-goyangkan tubuh Bastian. Jesslyn, kamu bisa nggak rem suaranya? Jangan berteriak kayak gitu, tegur Bastian pada Jesslyn yang mengeluarkan suaranya keras. Iya, habisnya aku kaget mas. Mas seriusan akan ke Jepang? Tanya Jesslyn mengerucutkan bibirnya lucu. Iya sayang, buat apa aku bohong sama kamu? Lagian berbohong itu kan juga dosa sayang, jelas Bastian mengelus lembut puncak kepala Jesslyn. Jadi beneran besok mas? Kenapa harus besok mas? Kenapa enggak di lain hari mas? Tanya Jesslyn yang lagi memelas dan wajahnya pun tampak ditekuk. Kenapa harus mendadak seperti ini mas ngasih tahu aku? Semenjak Bastian mengatakan ia akan pergi ke Jepang, Jesslyn pun langsung melontarkan banyak pertanyaan. Lupa, maafin aku ya sayang, jawab Bastian. Lupa karena sudah punya istri dan anak, gitu maksudnya mas. Makanya mas mendadak gini ngasih taunya. Mas tahu kan berapa jam lagi hingga hari esok kami bisa bersama mas? Omel Jesslyn. Ya ampun sayang, jangan marah dong. Aku yang salah lupa ngasih tahu kamu. Bukan lupa sudah punya kamu dan Aldo, jawab Bastian memberikan jawaban pada Jesslyn. Alasan kamu aja itu mas, celetuk Jesslyn. Berapa lama mas di sana? Tanya Jesslyn melipat kedua tangannya di depan dadanya. Paling cepat 1 minggu, tapi kalau belum siap juga, paling lama di sana 2 minggu sayang, jawab Bastian yang fokus menatap wajah Jesslyn yang ditekuk. Lama banget mas, aku ikut ya sama Aldo ke Jepang. Gak mau di sini kalau gak ada mas, ujar Jesslyn menggenggam tangan Bastian erat dengan wajah papi esnya. Dengerin aku dulu, kesana tuh bukan pergi liburan, tapi memang ada urusan pekerjaan. Jadi kamu jangan ikut ya. Kalau kamu ikut nanti, siapa yang ngurus kamu dan Aldo di sana? Jelas Bastian. Ih mas, iya aku tahu mas, kesana karena ada urusan pekerjaan. Tapi aku tetap ingin ikut mas. Boleh ya ikut mas, bujuk Jesslyn lagi. Bastian menangkup kedua tangan di pipinya Jesslyn. Sayang, kalau kamu ikut nanti, bagaimana dengan kuliah kamu? Bagaimana dengan Aldo? Dia akan sangat rewel kalau berada di tempat yang asing baginya, tanya Bastian. Sebenarnya ia juga tidak bisa jauh-jauh dari Jesslyn dan Aldo. Ia juga ingin sekali mengajak keduanya. Namun apalah daya Bastian, ini masalah pekerjaan, dan kemungkinan besar Bastian akan menghabiskan waktunya hanya untuk pekerjaan. Karena ini adalah proyek besar yang harus mengejar target. Benar juga dengan perkataan Bastian. Diam-diam Jesslyn membenarkan ucapan Bastian barusan. Nanti semua tugas-tugas di kampusnya akan terbengkalai. Terus Aldo akan sangat rewel berada di tempat yang terasa asing baginya. Bagaimana sayang? Tanya Bastian lagi, dan Jesslyn masih saja diam, sembari memainkan piyama yang Bastian kenakan. Sayang, kamu gak usah khawatir ya, besok mamah pulang.
Jadi, kamu gak akan kesepian, dan kalau aku di sana, akan selalu menghubungi kamu. Tapi gak bisa setiap saat, karena di sana pasti aku sibuk banget. Mendengarkan perkataan Bastian yang barusan, akhirnya Jesslyn hanya bisa mengangguk pasrah. Iya deh mas, kalau gitu aku siapin baju mas dulu, ujar Jesslyn yang diangguki langsung sama Bastian. Jesslyn berjalan lunglai menuju lemari baju. Bastian yang merhatiin gelagat Jesslyn pun jadi kasihan, dan jadi merasa sangat berat meninggalkan istri dan anak tercintanya itu. Jesslyn menyiapkan pakaian yang akan dibawa Bastian ke Jepang. Di pagi harinya, Jesslyn lebih dulu bangun dibandingkan Bastian. Bahkan sangat pagi, di langit pun masih sangat gelap. Jesslyn yang tidurnya terlentang, kini merubah posisinya menjadi miring, menghadap Bastian yang juga menghadapnya. Jesslyn menatap lekat-lekat wajah Bastian yang sangat tampan itu. Mas, wajah kamu lagi tidur saja tampan banget. Lah gue, kalau tidur mah kayak kucing yang kena air, kuncup. Pasti mas setiap paginya ngetawain wajah gue kan? Karena selama ini mas lebih dulu bangun dibandingkan gue. Gumamnya pelan, sembari tangannya mengelus lembut pipi Bastian. Jesslyn merapatkan tubuhnya dengan tubuh Bastian dan memeluk Bastian dengan erat. Dari jarak yang sangat dekat, Jesslyn dapat melihat wajah Bastian dengan sempurna. Wajah Bastian sangat glowing, tidak ada komedo, pori-porinya tidak terlihat, alis yang sangat tebal, pokoknya sangat sempurna lah, membuat Jesslyn minder sendiri. Semoga saja Allah kasih amanah anak di dalam rahim gue, dan gue berharap banget anak gue nantinya mirip sama Mas Bastian. Jangan mirip gue, bisa bahaya kalau mirip sama gue. Bisa dibully habis-habisan di sekolah karena buruk rupa, ujar Jesslyn menenggelamkan wajahnya di dada bidang Bastian. Istighfar sayang, jangan ngomong kayak gitu, ujar Bastian dengan mata yang masih terpejam. Dengan cepat Jesslyn mendongakkan kepalanya menatap wajah Bastian. Detik berikutnya, Bastian membuka matanya dan langsung disuguhi dengan Jesslyn yang menyengir. Hehehe. Jesslyn cengengesan dengan wajahnya yang kebingungan. Perasaan Bastian masih nyenyak tidurnya, kenapa tiba-tiba saja terbangun? Bastian menunjukkan senyum termanisnya, menarik kepala Jesslyn agar mendekat dan mencium bibir Jesslyn singkat, lalu mendekap Jesslyn dengan erat. Kamu kok tumben sudah bangun duluan? Tanya Bastian yang tangannya tidak henti-hentinya mengelus lembut kepala Jesslyn. Masnya aja kali yang tumbenan bangunnya telat. Biasanya kan mas yang setiap paginya berisik, kayak suara trompet di tahun baru, ujar Jesslyn meledek Bastian. Kamu ini suka banget ya meledek suaminya sendiri. Aku kan memang biasanya bangun di jam segini, dan kamu yang biasanya dibangunin buat sholat subuh, itu pun susah. Harus menggunakan tenaga yang ekstra buat bangunin kamu. Ledek Bastian yang tidak mau kalah dari Jesslyn. Apaan sih mas? Aku bangun lebih dulu dari mas salah. Bangun lambat juga salah. Apa sih maunya mas yang sebenarnya? Ujarnya mengerucutkan bibirnya. Bastian terkekeh geli mendengar itu. Siapa yang nyalahin kamu istriku? Jelas Bastian. Bastian beranjak duduk dan menarik lengan Jesslyn untuk ikut duduk juga. Mumpung kita sama-sama sudah bangun, sekarang kita sholat subuh ya sayang, ajak Bastian. Iya deh mas, ayo, jawab Jesslyn, tapi Jesslyn memasang wajah cemberutnya. Jangan cemberut gitu dong wajahnya. Oke, sekarang aku duduk lagi. Apa ada lagi yang ingin kamu katakan atau tanyakan? Ujar Bastian. Mas pergi ke sana sama siapa aja? Tanya Jesslyn kembali memeluk Bastian. Ada beberapa orang termasuk suami kamu yang tampan ini, jawab Bastian mengecup puncak kepala Jesslyn. Ada ceweknya enggak? Tanya Jesslyn.
Kamu tenang aja ya cantik. Semuanya yang pergi laki-laki. Ayo, kenapa kamu tiba-tiba interogasi saya kayak gini? Kamu takut saya selingkuh gitu? Tanya Bastian. Bisa jadi, kan gak ada yang tahu kayak apa Mas di luar sana. Ujar Jesslyn terkekeh geli, dan Bastian yang geram menyentil pelan kuping Jesslyn. Kepercayaan adalah kunci langgengnya hubungan kita, sayang. Mana mungkin aku bisa selingkuh, sedangkan istriku saja garangnya minta ampun. Palingan para cewek-cewek gak berani deketin aku, karena aku mempunyai istri yang garang. Ledek Bastian membuat Jesslyn tertawa. Hatinya merasa tenang setelah mendengarkan perkataan Bastian. Ayolah sayang, kita sholat dulu ya, habis itu mandi bareng. Ajak Bastian dan Jesslyn menggelayut di punggung Bastian. Sekitar pukul jam 8.00 pagi, Bastian berangkat ke bandara dengan diantar oleh Jesslyn dan Aldo. Tidak lupa juga Nici turut ikut. Tadi sebelum ke bandara, mereka ke rumah kakaknya Nici, menjemput mamahnya Bastian. Mah, aku berangkat dulu ya. Titip Jesslyn dan Aldo ya, Mah. Mama jangan terlalu kecapean. Kesehatan Mama nomor 1 bagi aku, ujar Bastian pada mamahnya. Jesslyn yang mendengar penuturan Bastian pun sebal. Emangnya aku anak kecil, Mas? Pakai dijagain segala sama Mama. Seharusnya kan Aldo yang dijagain sama Mama. Kalau aku mah, yang seharusnya jagain Mama dan Aldo. Ujarnya kesal. Bastian melirik sekilas, berpura-pura mengabaikan Jesslyn, sedangkan Aldo dan Nici tertawa. Pasti Mama yang jagain kamu, Jesslyn, tenang saja, ujar Nici yang ikutan meledek Jesslyn. Bastian mengecup dahi mamahnya dalam-dalam. Kemudian Bastian beralih pada Jesslyn yang sejak tadi masih saja cemberut. Gemes sekali Bastian melihatnya. Kalau bukan di tempat umum, pasti Bastian langsung menerkam Jesslyn. Setelahnya beralih memeluk Aldo. Bastian mengecup bibir Jesslyn dan Aldo bergantian. Kalian berdua jangan sedih ya. Dan kamu Aldo, jangan nakal ya. Jangan bandel, jangan bikin mami dan oma susah. Kamu mengerti jagoan papi? Tanya Bastian, dan langsung diangguki oleh Aldo. Kemudian kembali menggenggam tangan Jesslyn erat. Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Titip Aldo ya sayang. Kamu juga jangan nakal dan bandel. Jangan sampai menyusahkan Mama. Bayi gedenya papi. Ledek Bastian lagi, membuat Jesslyn membulatkan matanya marah pada Bastian. Nici dan Aldo malah tertawa lepas, dan Bastian pun ikutan tertawa. Mas mau ke Jepang saja nyebelin banget, ujar Jesslyn kesal. Bastian menggeleng-gelengkan kepalanya. Berarti tidak salah kalau ia mengatakan Jesslyn bayi gedenya. Bastian mengecup puncak kepala Jesslyn dengan penuh perasaan, dan Jesslyn pun langsung masuk ke dalam pelukannya. Janji ya Mas, kasih kabar setiap harinya. Dan kalau bisa Mas sebelum seminggu sudah pulang ya, pinta Jesslyn. Insya Allah ya sayang, aku usahakan tapi nggak janji, jawab Bastian sambil mengusap rambut puncak kepala Jesslyn. Is, Mami, Mami. Kedua orang itu langsung menoleh ke bawah, di mana anak mereka yang mengulurkan tangannya minta digendong. Dan Jesslyn langsung menggendong Aldo. Terjadilah mereka berpelukan bertiga. Jesslyn meraih Nici, dan kini mereka bukan bertiga berpelukan, tapi berempat. Pengumuman keberangkatan pesawat Bastian sudah terdengar, dan Bastian itu langsung berpamitan pada keluarganya. Dadah papi, ujar Aldo sambil melambaikan tangannya pada Bastian yang diiringi Jesslyn dan Nici. Bapak-bapak yang ikut sama Mas Bastian pergi ke Jepang, titip Mas Bastian ya. Kalau di sana dia genit ke cewek-cewek di sana, jangan kasih dia pulang, tinggalin aja dia di sana. Teriak Jesslyn dengan keras, membuat beberapa pengunjung menatap ke arahnya. Bapak-bapak yang berjalan ikut bersama Bastian mengacungkan jempolnya tanpa menoleh ke belakang. Nici terkekeh pelan sambil geleng-geleng kepala.
Menantunya ini memang berbeda. Dulu, Jessica adalah sosok lembut, anggun, kalem dan pendiam. Tidak berani berteriak di depan umum. Tapi tidak dengan Jesslyn. Perempuan ini malah memiliki kepribadian yang berbanding terbalik dengan Jessica. Hanya saja wajah mereka yang sangat mirip. Mama kok lama banget nginepnya? Mama ngapain aja di sana di rumah tante? Tanya Jesslyn yang sebenarnya sudah lama ingin ia ungkapkan dan akhirnya tersampaikan juga ke ibu mertuanya ini. Enggak apa-apa cantik, jawab Nici dengan santainya sambil menyuapi Aldo dengan buah pir. Setelah dari bandara, kini mereka berada di ruang keluarga untuk sekedar mengobrol santai karena sudah lama tidak bertemu. Kalau nggak ngapa-ngapain, kenapa mama nggak pulang saja? Orang mah kalau nginep tuh sebentar doang, setidaknya 2 hari atau enggak paling lama cuma 5 hari. Lah mama, sampai lebih dari 3 bulan. Pasti tadi, kalau mama nggak dijemput, mama nggak pulang kan? Omel Jesslyn pada ibu mertuanya itu, yang sudah ia anggap seperti orang tuanya sendiri. Kenapa mah? Apa mama nggak nyaman ada Jesslyn di sini? Apa ada sikap Jesslyn yang tidak mama suka? Atau yang membuat mama jadi tersinggung? Makanya mama pergi dari rumah ini. Tanyanya kemudian. Jesslyn takut mertuanya itu tidak suka dengan kehadirannya. Atau ada sikapnya yang membuat mertuanya tidak nyaman berada di rumahnya sendiri. Enggak sayang, kamu jangan salah paham dulu. Mama nyaman dan suka satu rumah sama kamu, nak. Mama malah senang ada kamu di keluarga kita. Bahkan kamu membawa kebahagiaan untuk kita. Tujuan mama pergi lama tuh, niatnya biar kasih kamu waktu sama Bastian. Biar kalian saling kenal. Mama cuman gak mau ganggu kalian. Udah gitu aja sayang, gak ada alasan yang lain ya. Jelas Nici, dan Jesslyn mengerucutkan bibirnya.